Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Yapsiroh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jumpa lagi dalam program Yapsiroh Menyapa di bulan Ramadan 1444 Hijriah. Semoga kita semuanya senantiasa dirahmati Allah dan dalam keadaan sehat walafiat serta memberikan manfaat orang banyak. Alhamdulillah, kesempatan ini kita kehadiran dua orang tamu, dua orang ustadz, dua orang guru kami. Yang satu Ustadz Nursono Siddiq. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dr. Riput Purwodjono. Waalaikumsalam. Iya, Ustadz berdua atau biasanya sih enaknya manggil Pak Nur, Pak Riput ya, gitu, supaya nggak kaku. Ya. Walaupun mereka berdua Ustadz saya gitu. Pak Nur, Ramadan ini kalau di Quran dijelaskan memang untuk sarana meraih takwa, jelas itu ayatnya. Ada juga beberapa istilah ataupun juga sarana untuk tarbiyah, untuk pendidikan, latih diri, sarana untuk banyak hal yang bisa dilaksanakan di bulan Ramadan. Ya, tentu hikmah ini tidak begitu saja datang begitu kita puasa terus kita berlatih. Ada sarana, ada tahapan, ada mungkin ajakan-ajakan atau ilmu tentunya yang harusnya kita kuasai atau kita harus tahu gitu. Supaya Ramadan ketika kita berpuasa Ramadan itu punya makna, terus kemudian tadi ujungnya bisa meraih takwa. Tapi tentu yang sebelum ke takwa, karena takwa kan juga nanti Allah yang ngukur ya. Yang paling gampang kita lakukan di Ramadan sebenarnya apa sih yang perlu disiapkan dari kita gitu ketika kita pertama masuk bulan Ramadan, kemudian kita melaksanakan, terus apa sih yang prioritas untuk kita? Baik. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, dari kita bincang-bincang tentang Ramadan ini, yang pertama memang ini artinya pemahaman tentang ibadah di bulan Ramadan. Ya, kalau Ramadan itu kan bulannya ya, tapi yang menentukan itu sebenarnya kan aktivitasnya atau ibadahnya di bulan Ramadan itu. Nah, dan kita bahasanya mesti harus mengilmui tentang seluk-beluk tentang dunia ibadah di bulan Ramadan ini memang agak berbeda ya. Agak berbeda itu bukan berbeda cara ibadahnya, tapi berbeda nilai maknanya itu ya, bisa berbeda. Jadi begini ya, kalau kita tidak paham tentang apa-apa yang mesti dilakukan ibadah-ibadah di bulan Ramadan, itu juga nanti membuat tujuan daripada ibadah di bulan Ramadan atau khususnya berpuasa itu bisa tidak tercapai ya. Jadi Allah ketika memerintahkan untuk berpuasa di bulan Ramadan itu bukan berdiri sendiri, karena puasa itu salah satu ibadah yang diwajibkan di bulan Ramadan yang tidak diwajibkan di bulan lain. Nah, namun kesempurnaan tentang ibadah di bulan Ramadan bukan hanya puasa saja, sangat dipengaruhi oleh ibadah-ibadah yang lain. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, pandangan kita tentang ibadah di bulan Ramadan termasuk puasanya. Jadi ketika Allah mewajibkan ini mesti harus difahami bahwa ini bukan beban sebetulnya ya, bukan beban, tapi justru karunia yang diberikan oleh Allah, karena Allah pertama ingin mengampuni hamba-hambanya, seperti tadi ingin menjadikan hamba-hambanya itu supaya meningkat ya, keimanan ketakwaannya ini, atau bahasanya meningkat kompetensinya, kemampuan dalam menjalani hidup, menyelesaikan hidup. Nah, sehingga kalau meningkat otomatis nanti Allah juga akan memberikan karunia-karunia berupa imbalan-imbalan yang biasa dikenal dengan pahala. Nah, jadi supaya kita betul-betul bisa mencapai tingkat yang takwa tadi, diawali dengan pemahaman dulu, mengilmui, mengimani, baru bisa mengamalkan. Nah, ini.
mindset tentang ibadah di bulan Ramadan itu jangan sampai hanya dipandang bahwa itu wah ini kewajiban, ini berarti kita ini berat ini gitu. Padahal sebetulnya Ramadan itu sesuatu yang sangat menyenangkan. Makanya orang-orang yang mengilmui, memahami tentang Ramadan, dia gembira sekali dengan datangnya bulan Ramadan gitu. Nah, kegembiraan ini juga akan berpengaruh dengan kesungguhan seseorang untuk melaksanakan ibadah di bulan Ramadan ya. Sehingga ya dengan kegembiraan ini akan melahirkan kesungguhan ya, akan melahirkan yang maksimal ya, ketika dia beribadah gitu. Jadi prinsipnya memang mengilmui, mengimani ya, sehingga amalnya itu akan menjadi maksimal. Nah, ini jadi harus diupayakan seperti itu gitu. Jadi kalau Pak Nur, Pak Ribut kan ya ada latar belakang. Kalau Pak Nur masih ngajar, kalau Pak Ribut ini sudah pensiun ngajar. Ngajarnya yang besar-besar. Jadi kalau ini kan ujian toh, ya, artinya pelatihan ya bukan ujian. Tarbiyah. Pelatihan atau ujian sebenarnya? Iya, sebetulnya lebih ke pendidikan. Tarbiyah gitu ya. Iya. Banyak hal sebenarnya yang bisa kita lihat dari Ramadan itu. Termasuk Ramadan bisa dikatakan sebagai bulan pendadaran, bulan pelatihan. Jadi sebenarnya berhasil atau tidaknya Ramadan ya puasa kita gitu. Itu nanti ya walaupun Allah sendiri yang mampu melihatnya dengan sebenar-benarnya, akan tetapi juga hal itu tidak melulu pada tidak akan dilihat seketika kita puasa itu dilaksanakan. Karena puasa itu adalah perintah ya sebagaimana dikatakan yang ditujukan hanya kepada orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu gitu. Hei orang-orang yang beriman, jadi tidak dipanggil kecuali orang yang beriman gitu. Perintahnya tentu kutiba alaikumusyaum, dia wajibkan puasa kepada kamu kama kutiba alal ladzina min qablikum. Jadi mungkin agak sedikit ini ya. Memang kalau Ramadan itu yang terkait dengan wajibnya di bulan Ramadan ya puasa. Sebagaimana ya, penyempurnanya yang lain, amaliyah Ramadan yang lain seperti qiyamul lail dan seterusnya itu penyempurna juga gitu. Seperti kalau dalam keseharian sholat itu wajibnya ya 5 waktu. Latihan. Jadi di luar 5 waktu. Qiyamul lailnya itu latihan atau memang penyempurna Pak Ribut? Apa? Itu latihan. Latihan untuk nanti di bulan-bulan pasca Ramadan atau memang penyempurna sebetulnya? Ini kita melihatnya dari sisi yang lain kalau begitu Mas gitu. Kalau kita lihat dari sisi dia itu sebagai pelatihan gitu, semuanya bahkan puasa itu sendiri juga latihan, penggemblengan puasa itu. Gitu. Agar orang juga puasa itu somaya sumu sauman berarti itu asal katanya menahan. Jadi salah satu di antara hikmahnya gitu loh. Nah, kalau bicara dari sisi hikmah begitu gitu. Tapi kalau bicara dari sisi puasa itu sendiri ya seperti tadi. Puasanya itu yang wajibnya amal Ramadan juga penyempurnanya. Sholat itu wajibnya 5 kali, sholat sunnah itu adalah penyempurnanya kan itu. Menambah kekurangannya seperti begitu. Jadi kalau yang kalau Ramadan itu kan memang tiap malam itu penuh tuh masjid itu. Ya. Jadi kalau misalnya pasca Ramadan ini berarti latihannya gagal nih jadi penyempurna Pak. Saya mau melihat itu, jadi sedikit lagi ingin saya tambahkan tadi juga bahwa jika puasa itu berhasil gitu, Ramadan berhasil, artinya di bulan puasa kenapa dikatakan sebagai bulan pelatihan gitu. Yang di situ puasanya itu sudah pelatihan. Kemudian yang tidak biasa tarawih, tidak biasa sholat malam, kemudian menjadi sholat malam diperbanyak. Nah, apa yang kita lakukan di bulan Ramadan ini diharapkan berdampak pada perilaku kita, perilaku ibadah kita di bulan-bulan Ramadan maupun di bulan-bulan setelah bulan Ramadan itu.
puasa menahan diri dari amal, puasa diana walaupun itu bukan masuk satu rukun ya kan. Kurang sempurna kalau orang puasa itu tidak mampu menahan marahnya gitu. Nah kemudian di bulan puasa kita menahan marah ya, walaupun ini nanti di luar bulan Ramadan sudah biasa menahan marah itu bisa dilestarikan gitu. Barangkali sebagian dari tanda-tanda bolehlah gitu. Ya walaupun ini tidak berdasarkan nas ya gitu, tapi pastinya enggak, yang paling gampang kan ngukur diri sendiri kan baru ya. Ngukur diri sendiri yang paling gampang, nggak ngukur orang lain. Maksudnya saya misalnya saya kalau misalnya Ramadan rajin sholat lail, kemudian nanti pasca Ramadan turun berarti pelatihannya enggak berhasil kan gitu. Kalau saya kan ngukur diri sendiri boleh gitu kan, yang nggak boleh kan ngukur orang lain. Bahasanya bukan nggak berhasil, belum maksimal hasilnya. Wah itu akan lebih hasilnya belum maksimal. Iya. Terus ya itu tarbiyah, terus bulan pengampunan juga. Iya. Itu pengampunan bahkan maksud sih Allah cuma ngampuni di bulan Ramadan kan bukan. Sebetulnya kan soal pengampunan ini kan juga di bulan-bulan lain juga Allah mengampuni kan. Iya. Setiap hari bahkan. Ketika kita minta ampun, tapi apa memang ada ada leg spesialisnya, ada kekhususannya di Ramadan tentang pengampunan. Ya kan begini ya, Rasulullah ini kan menyampaikan gini ya, salah satunya yang mungkin kita sudah sangat populer ini, man soma ramadanan imanan wahtisaban ya, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Jadi barang siapa dia yang berpuasa atau ibadah di bulan Ramadan ini, puasa, man soma berpuasa, di sini stressingnya, penekanannya, tapi puasa dengan ubur rampenya, artinya dengan kelengkapan yang lainnya. Iya, dengan penuh keimanan, dengan keyakinan ya, dengan kesungguhan ya, dan semata-mata mencari ridha Allah, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa yang lalu. Ini kan menggambarkan bahwa Allah akan lebih mudah mengampuni hamba-hambanya di bulan Ramadan. Kenapa? Karena di bulan Ramadan ini kondisi Allah itu mengkondisikan supaya orang itu mudah bersungguh-sungguh, mudah bertobat, mudah mohon ampun, gitu. Terus mudah beramal yang baik gitu. Sehingga ampunan yang diberikan oleh Allah ini gitu ya, dibandingkan dengan hari-hari lain, mungkin ya itu bisa lebih banyak karena orang pada kondisi itu lebih mudah berbuat baik. Yang tadi kalau Pak Ribut singgung-singgung kan, dia misalnya di bulan Ramadan ini lebih mudah menahan amarah dibandingkan di bulan yang lain, itu bisa terjadi gitu. Nah, jadi sehingga dalam kondisi yang sangat bagus karena ingat sedang berpuasa. Ya, terus yang sehingga dia lebih dekat kepada Allah, lebih dekat, lebih mudah mohon ampun. Ya. Sama dengan misalnya yang Allah banyak mengampuni juga kan, misalnya contoh di hari Arafah gitu ya. Nah, hari Arafah juga ya, dan seterusnya ya. Jadi ini sebetulnya kesempatan bagi kita, Allah mengkondisikan situasi yang suasana hati, suasana jiwa, dan suasana lingkungan itu memudahkan orang-orang yang beriman itu untuk berbuat yang semaksimal mungkin dalam hal kebaikan gitu. Nah, otomatis kalau kebaikannya maksimal, keburukannya kan berkurang. Nah, kalau begini kan ampunan itu akan lebih mudah didapat. Nah, tapi sekali lagi jangan sampai nunggu-nunggu Ramadan baru minta ampun misalnya, ini jadi masalah juga ya. Dan tunggu Ramadan dulu baru kita ampunan gitu ya. Tapi gini juga, ibadah tadi Pak Ribut sudah singgung-singgung ya, kesempurnaan puasa sangat dipengaruhi oleh kesempurnaan ibadah yang lain. Nah, gitu. Seperti tadi kan disinggung ya, sholat malam itu lebih bisa menyempurnakan ibadahnya ya di dalam bulan Ramadan ini terkait puasa. Bahkan bisa saja puasanya nggak bernilai kalau dia misalnya berdusta gitu kan, bisa menjadi tidak bernilai. Jadi seperti tadi, menahan amarah itu bisa menyebabkan puasanya lebih sempurna. Banyak ya, jadi begitu kira-kira. Maaf saya potong, bisa menyelai sedikit bahwa tentang Ramadan sebagai bulan pengampunan. Tadi itu ya, Ramadan sebagai bulan pengampunan itu adalah sesuatu yang harus pertama itu harus kita terima sepenuh hati, sepenuhnya. Kita yakini sepenuhnya, karena itu diinformasikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Gitu.
Dan Rasulullah tidak mungkin berbohong. Rasulullah tidak mungkin ini sebagai hiburan saja, bukan. Ya. Tapi benar bahwa yang bulan Ramadan sebagai bulan pengampunan itu Allah mencurahkan pengampunan pada bulan itu, antara lain dengan cara, tapi itu harus dijemput, bukan kemudian dia diampuni begitu saja tanpa proses. Maka di situ ada puasa, di situ ada qiyamul lail, di situ ada qiyamul lailatul qadar, dan itu jadi semuanya itu ya merupakan bentuk bagaimana Allah itu memang mencurahkan pengampunannya di bulan Ramadan itu. Kita pastikan, kita akan itu. Adapun terkait dengan pelatihan tadi, ya ini dia diharapkan itu kan nanti akan coba sana. Ini kan olah pemikiran manusia juga gitu ya. Kalau sudah dibiasakan di bulan Ramadan sholat qiyamul lail, ya yang sudah dilatih berbulan selama 1 bulan penuh ini, tentu berikutnya mungkin akan menjadikan lebih mudah, bisa jadi seperti itu gitu. Tapi tetap saja harus yang pokoknya apa yang diinformasikan oleh Allah dan Rasulnya itu yang paling benar. Kemudian dampak itu ya Dan bisa terjadi demikian. Dan kita ya, kan orang lah, kita yang paling gampang ini kita ambil contoh kita. Mengingat Allah yang paling mudah itu ya di bulan Ramadan ya, mau marah juga bukan cuma ingat karena ingat perintahnya Allah itu kan. Ya, itu faktor apa sih sebenarnya yang secara psikologis kan kita dipengaruhi bahwa saya juga pernah kok Mas, ada orang nyabrang sembarangan itu hampir marah. Saya ingat ini Ramadan sudah salah, dia marah-marah saya lagi gitu. Ya, sudahlah, saya ingat sabda Rasulullah itu pernah seperti itu, bahwa ini shoim, saya sedang berpuasa. Ya itu kayaknya memang ya, walaupun bisa sebenarnya kalau Islam itu kan sangat rasional, semua bisa ditelusuri gitu. Walaupun ada hal tertentu yang memang tidak bisa dirasionalkan seperti surga dan neraka ya gitu, tapi kan bisa dianalisis. Moga. Ya. Itu tadi pentingnya mengilmui gitu ya. Mengilmui tentang Ramadan. Kalau dia nggak ngerti ilmunya yang terkait dengan puasa di bulan Ramadan, ya yang penting pokoknya tidak makan, tidak minum, ya dia tidak peduli tentang marah, tidak peduli tentang menipu, bisa saja begitu gitu. Tidak makan, tidak minum, merokok pasti boleh. Ya, kan masalah mengilmui ya. Jadi ini kaitannya dengan itu, makanya tanpa ilmu yang terkait dengan itu, kaitannya yang awal tadi untuk meningkatkan ketakwaan itu kan artinya kan adanya terjadi perubahan perilaku yang biasa disebut, kalau perubahan perilaku kan otomatis kan berubah kompetensi, kemampuan dan lain sebagainya. Tapi ingat ya, ada satu hal, jangan sampai kalau yang Mas Har tadi singgung-singgung itu kan yang di bulan Ramadan tidak biasa sholat malam, tapi kan ada yang memang sebelumnya sudah sholat malam itu. Ya, tapi di bulan Ramadan ini memang untuk menaikkan kualitasnya gitu. Kalau motor itu di tune up gitu lah ya. Di kualitasnya dinaikkan supaya nanti Pak Ribut singgung tadi bulan-bulan ke depan, ya kalau dulu itu tripnya itu dia baru trip 3, nah setelah Ramadan biasakan naik tadi menjadi trip yang keempat itu jadinya. Tapi kalau yang belum pernah misalnya menjadi trip 1, atau mungkin bisa juga dari yang belum pernah terus tiba-tiba karena keseriusan kesungguhannya dia langsung naik 3, ya bisa juga terjadi seperti itu gitu. Peningkatan kompetensi lah ya kalau iya, makanya saya sering menggunakan bahasa kompetensi. Kalau kompetensi naik kan otomatis ketakwaan naik. Kompetensi naik, tapi ya nanti ujiannya beda lagi ya kalau sudah kompetensi. Tapi nggak masalah, ujiannya berbeda itu tidak bermasalah, sama dengan orang sekolah ya. Kalau dia sudah terbiasa, misalnya kan, ketika kelas 1 dia terbiasa lulus dengan baik, nanti kelas 2 kemungkinan juga akan lulus walaupun soalnya berbeda kan? Iya, karena udah terbiasa. Nah, sebenarnya kan di sini tadi dikatakan dengan takwa sebagai tujuan, ini terkait sebagai takwa sebagai tujuan akhir dari puasa. Kenapa takwa ya? Kenapa kemudian takwa itu menjadi tujuan dari puasa? La'allakum tattaqun. Jadi bahasanya Allah menyatakan la'allakum,
mudah-mudahan gitu ya. Litaroji. Jadi untuk pengharapan yang bisa dicapai, memang bisa dicapai gitu. Bukan bukan angan-angan yang tidak bisa dicapai, tapi pengharapan yang bisa dicapai dengan cara meningkatkan puasa di bulan Ramadan itu, maka akan meningkatkan kompetensi atau kualitas takwa kita terhadap Tuhan yang Maha Kuasa, terhadap Allahu Subhanahu wa Ta'ala itu. Ya. Peningkatan kompetensi itu ya kadang-kadang kan malah di masyarakat yang latah, terutama yang udah deh sini aja deh biar nggak banyak ujiannya gitu kita. Ya enggak begitu. Itu Ada yang di zona nyaman itu. Ya enggak. Jadi orang sering salah paham, dikira kalau dia memang kan ujiannya itu semakin soalnya sebetulnya, tapi dia menghadapi ujiannya itu bukan semakin berat, soalnya yang semakin berat. Contoh misalnya soal kelas 6 SD ya, tingkat kesulitan dan kesukarannya lebih rendah dibandingkan kelas 3 SMP. Tapi karena ketika dia kelas 6 itu dia sudah terbiasa mudah menyelesaikan, ada kemungkinan ketika dia kelas 3 SMP dia juga mudah menyelesaikan walaupun lebih berat gitu. Itu ilustrasinya seperti Iya, ilustrasi supaya mudah. Jadi jangan takut mendapat soal yang berat karena kemampuan kita udah naik gitu. Jadi kalau soal iming-iming pahala, iming-iming itu gimana Pak Ribet melihatnya? Ya, misalnya bersedekah di bulan Ramadan itu pahalanya sekian. Mungkin bahasanya jangan iming-iming ya, janji yang diberikan oleh Rasul ya. Iming-iming agak beda itu. Kalau janji. Demikian itu kan juga pahala apa yang disampaikan oleh Rasul itu kan, bahkan Al-Quran juga ada kalanya perlu dicerna kan gitu ya. Memberikan pengampunan. Kenapa Ramadan dikatakan misalnya, Ramadan dijadikan disebut sebagai bulan pengampunan gitu. Sebenarnya kan kalau dalam bahasa dalam teksnya tidak ada kan bahwa Ramadan adalah bulan pengampunan, nggak ada dalam teks itu. Kemudian orang mengatakan Ramadan adalah bulan pengampunan karena ada dalil-dalil yang memastikan bahwa puasa karena iman, ihtisaban, maka akan diampuni dosanya. Ada dalil yang memastikan qiyamul lail karena iman, ihtisaban, diampuni segala dosanya. Itu tidak ada di bulan-bulan yang lain, maka dikatakan itulah Ramadan sebagai bulan pengampunan. Saya rasa mesti dipahami seperti itu Mas gitu. Ya, dan kita juga tidak boleh mengatakan bahwa pastinya apa yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya, terutama Quran ya yang dua hadis ini, kok selama hadis itu memang benar-benar datang dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam begitu, tidak ada alasan kita untuk mengatakan yang lain gitu. Walaupun itu juga perlu dipahami dengan akal sehat lah kan gitu. Terima kasih. Baik, kita break sejenak sebelum lanjut ke dialog selanjutnya. Pak Nur, kita tadi bicara tarbiyah secara umum gitu. Nah, yang paling gampang kalau untuk menarbiyah diri sendiri, keluarga terutama ini, supaya menghidupkan Ramadan di keluarga dan juga menghidupkan bulan-bulan lainnya dengan suasana Ramadan di keluarga dulu, karena memang kan kita hanya di keluarga. Itu seperti apa penerapannya? Iya, maksudnya ini bicara teknis ini ya? Ya. Bicara teknis, yang pertama memang pemahaman tentang Ramadan ini. Jadi kefahaman tentang Ramadan di keluarga itu mesti harus ya paling tidak agak seragam lah ya gitu. Agak seragam itu seperti tadi misalnya ya, Ramadan itu yang akan merusak ibadah-ibadah Ramadanmu itu apa saja, misalnya berdusta, menipu, ghibah ya. Terus mengerjakan yang tidak bermanfaat ya. Terus termasuk juga
tidak melakukan tolong menolong, artinya saling tidak suka, saling iri. Misalnya ini contoh. Nah, setelah mengilmu, termasuk juga yang nilainya tinggi itu apa? Ini kan berdasar pemberitahuan Allah dan Rasul kan, pemberitahuan Ramadan yang tinggi itu ini. Nah, setelah itu bikin kesepakatan gitu, kesepakatan bersama. Kalau ya, jadi nanti misalnya kan kita tadarus Al-Qur'annya begini ya, jam berapa, ini kesepakatan tentang Al-Qur'an, kesepakatan bahwa dalam ini misalnya kita mengikhtiarkan masing-masing harus bisa infak atau sedekah berupa uang misalnya, berupa tenaga misalnya. Nah, ini memang harus terukur gitu. Kalau bicara pendidikan ini kalau nggak terukur itu susah dilihat peningkatannya gitu. Kesepakatan ya, baik antara suami istri juga begitu, kesepakatan. Bahkan Ramadan itu bagus untuk membuat janji-janji, salah satunya untuk mulai ini kita nggak begini lagi ya gitu. Pokoknya nggak saling menyalahkan misalnya, mulai ini ya gitu. Nah, itu yang diupayakan kira-kira begitulah. Tentunya ini Jamanul ya. Apa itu sebelum itu juga harus dalam kaitan dengan mengilmui tadi harus jelas pula bagi mereka batasan-batasan yang membatalkan puasa gitu. Jadi nanti misalnya marah itu membatalkan puasa atau tidak, itu harus diketahui pula. Marah memang mengurangi manfaat atau bisa menilai, jadi bisa meniadakan pahala puasa misalnya, tapi tidak membatalkan puasa Ramadan itu sendiri, mesti dipahami juga. Ya, jadi kefahaman yang itu tadi. Karena seperti tadi, kalau dalam keluarga fahamnya beda-beda. Bapaknya bilang puasa itu merokok nggak apa-apa, anaknya bilang wah itu batal misalnya, kan nanti susah untuk bikin. Ya misalnya ya. Tapi lo merokok di siang hari sudah pasti batal lah dia gitu. Jangan sampai ada pemahaman merokok di siang hari nggak batal itu misalnya. Ya mohon maaf, bukan ibu-ibu aja, bapak-bapak juga kadang-kadang. Ini jadi Ramadan itu kan biasanya yang jadi prioritas ini kadang-kadang dalam tanda petik tentunya. Itu urusan mau buka dengan apa, mau sahur dengan apa gitu. Ini kan juga sering begitu. Nah, itu makanya bikin kesepakatan Ramadan ini kita tidak masak-masak yang aneh-aneh misalnya. Kesepakatan. Ya, itu bisa ditandai Mas bahwa di pasar itu konsumsi menunjukkan bahwa konsumsi di bulan Ramadan itu jauh lebih besar daripada di anggaran. Tapi memang ada hal, saya sih tidak bilang keanehan, tapi keajaiban sih sebetulnya itu sebuah ini. Jadi kalau tren ekonomi itu justru di Ramadan kan mestinya kan turun gitu ya. Tapi justru menggeliat di UMKM itu menggeliat. Orang yang pedagang-pedagang informal juga meningkat, tabungannya juga banyak yang meningkat, zakatnya juga meningkat. Dari sisi itu memang agak sulit diukur dengan itu. Tapi jangan dianggap itu sebagai dari hanya negatif saja ya. Boleh jadi itu makan barokah daripada ya saya bilang keajaiban itu kan. Artinya dari sisi ilmu ekonomi kan mestinya karena konsumsi menurun kan produksi kan juga mestinya menurun. Mestinya menurun, tapi kan ini enggak. Jadi konsumsinya turun, konsumsi yang hari lah minimal. Tapi kegiatan perputaran ekonomi, perputaran pasar lah di UMKM terutama, karena saya pegiat UMKM itu meningkat, tabungan juga meningkat, kemudian zakat, infak, sedekah juga di mana-mana meningkat, di masjid, di lembaga amil, di Basnas. Itu kan memang dari sisi ekonomi kan sudah ini. Oke. Ini tadi agak keluar konteks dikit ya. Ya tadi karena persiapan Ramadan tadi. Jadi kalau Mas bilang, karena gini mindsetnya di kita, nggak ini mindset pada umumnya. Dia memang ngumpulin uang mau dihabisin di bulan Ramadan. Ya memang itu orang-orang itu nanti kita Ramadan nggak usah kerja ya, karena kita nabung dulu apa gitu. Kira-kira seperti itu. Jadinya akhirnya ya seolah-olah pahala hanya ada di bulan Ramadan. Kan orang nangguhkan infak juga di bulan Ramadan. Bahkan bayar zakat saja. Zakat ini yang sudah terkait dengan kaul nisab dan kaulnya kan, itu walaupun kaulnya bukan di bulan Ramadan, nanti akan ditunda di bulan Ramadan. Ini kan kaitannya dengan mindset mindset gitu. Jadi seperti yang Mas Har bilang,
mungkin Mas bisa cek juga, ternyata penarikan uang menjelang Idul Fitri itu juga banyak gitu. Ya. Tapi ya perputarannya memang, memang di situ karena ada peningkatan itu, jadi semua meningkat. Perputaran ya tadi karena tabungan di hari-hari lain itu semua mau dihabisin di bulan Ramadan. Jadi ya nggak ada kesimpulan sih, tapi intinya kan apa namanya, ampunan itu ya di Ramadan itu sudah dijanjikan, tapi di bulan-bulan lain juga tetap ada. Berbuat baik juga di bulan Ramadan ada keistimewaan, tetapi di bulan-bulan lain juga tetap ada. Harus berbuat baik, termasuk tadi yang terakhir disampaikan Pak Nur, berzakat, infak, sedekah, itu nggak harus nunggu Ramadan, nunggu haul dan nisabnya terpenuhi, ya langsung ditunaikan. Begitu juga dengan perbuatan-perbuatan baik lainnya. Mungkin itu pemirsa, sahabat Yapsirah, kebersamaan kita pada kesempatan ini. Kita jumpa di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.